Beberapa hari yang lalu saya sempat bilang juga kalau saya mau membongkar yang namanya cara menghasilkan uang dengan binary option. Karena sebelumnya sudah dengan forex dan ya banyak orang juga yang join di grup itu sudah bisa menghasilkan uang dari sana. Ya alhamdulillah ya gitu ya. Nah, di sini saya mencoba mempraktekkan teknik yang namanya candil ya. Nanti saya jelaskan apa itu candil. Tapi intinya saya sudah retest selama kurang mungkin 20 kali ke atas ya. Itu saya sudah coba dan akhirnya saya deposit dan ya, ternyata berhasil metodenya, makanya ini saya share. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dulu video ini, ya, subscribe, share, dan ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan dulu ya, yaitu fitur-fitur yang ada di binary option ini. Ini kita pakai Hello Kitty, Stock Kitty ya. Di sini kalian perhatikan ini ada time frame di pojok kiri di sini. Ada tulisan 5S. Nah, kita ubah dulu ke 1 menit karena kita akan pakai namanya trading di 1 menit ya, time frame 1 menit gitu. Nah, ini satu candle itu 1 menit ya, ingat ya, satu candle adalah 1 menit. Saya akan ngomongnya pelan-pelan menerangkan ya, supaya ini tidak bikin kalian pusing. Jadi kalau misalkan nah pusing nih, nah waktu diulang lagi. Nah, selanjutnya di sini ada namanya indikator ya. Perhatikan indikator yang kita gunakan ini yang pertama yaitu rata-rata gerak atau average. Di sini 10 diganti jadi 10 ya. Ini masih sederhana ya. Perhatikan warnanya kita ganti merah. Diterapkan saja dan kemudian fraktal ya. Fraktalnya 7, ingat beda ya. Fraktalnya 7, sorry. Di sini. Lalu ya jelas sampai di sana. Gimana? Ada pertanyaan? Indikatornya rata-rata gerak 10 dan fraktalnya 7 itu ya. Ingat ya. Kalau bisa ditulis sih, jangan sampai kalian lupa-lupa ingat lagi ya. Di sini saya pakai laptop ya. Kalau misalkan pakai HP gimana? Ya bisa aja sih, sama aja. Cuma di sini saya pakai laptop supaya lebih jelas aja. Kalau misalkan pakai HP itu dia kecil banget gitu. Pokoknya nanti menunya itu ada di paling atas ya, di pojok kanan atas untuk si ininya indikatornya. Itu beda sama yang di bagian laptop ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini pasti akan sangat berbeda. Itu aja sih tambahannya. Jadi teman-teman ingat cuman pakai dua ya, dua indikator moving average dan juga fraktal. Itu udah cukup di atas 90% menurut saya ya. Lalu untuk open posisinya minimal itu 14.000. Dan kalau misalkan mau kompensasi cuman sampai K1. Jadi ini 14.000 nih kalau misalkan loss. Berarti selanjutnya di 28.000. Kalau loss lagi gimana? Ya berarti balik lagi ke yang awal 14.000. Lalu untuk pasarnya jangan pakai yang OTC. Ingat ya, jangan OTC. Di sini kita open dulu semua marketnya. Kalau pakai HP itu ya gitu. Jadi agak susah neranginnya. Kalau di sini kan kita bisa open banyak nih si pairnya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Kita mulai. Nah, di sini saya akan bikin sederhana buat menerangkannya teman-teman ya. Di sini ada garis merah ya. Nih ini. Itu yang segitiga atas namanya fraktal atau sinyal buat buy atau sell. Nah, saya jelaskan dulu ya. Fungsi fraktal itu memberikan sinyal ya. Lalu garis merah ini kalau misalnya kalian lihat ke bawah kan, satu nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5 dia sell. Ya kan? Nah, berarti itu menandakan trennya turun. Nah, sebaliknya kalau 1 nih 2, 3, 4, 5, nah, itu berarti trennya sedang naik. Jadi candle itu singkatan dari candle 5. Di candle kelima barulah kita open posisi. Sampai situ paham teman-teman? Saya ulang ya. Indikator fraktal itu menandakan pembalikan. Kalau indikatornya di atas berarti dia ke bawah gitu. Indikatornya ke bawah, dibalik juga. Kalau misalkan di bawah berarti ke atas gitu. Kebalik ya. Sampai situ ngerti ya? Itu fungsi fraktal. Kalau sejajar seperti ini nih. 1, 2, 3, 4 ya. Saya jelaskan dulu persatu ya, pelan-pelan sekali nih, dengerin baik-baik teman-teman. Nah, di sini kita kasih garis saja supaya teman-teman paham ya. Fraktal ini kalau misalkan sejajar seperti ini di bawah ya, itu berarti namanya support atau titik bawah gitu sebutnya. Kalau yang di atas ya itu namanya titik resisten.
Sampai situ sudah jelas? Kalau sudah jelas kita lanjut, kalau belum diulang lagi ya, cara settingnya udah. Nah sekarang gimana caranya kita open posisi? Oke, ini adalah caranya, jadi mohon disimak dengan baik-baik. Ingat selalu yang namanya channel itu berarti candle 5. Di sini kita follow the trend atau ikuti tren. Cara ngitungnya seperti apa? Nah, ini saya akan coba jelaskan. Jangan sampai di skip teman-teman ya. Perhatikan, oke? Jadi kita akan menghitung candle yang kelima ya. Kita hitung candlenya di sini teman-teman. Kita coba lihat seperti ini contohnya ya. Nah, ini perhatikan naik kan? Nih. Ini kan di bawah nih. Ya, fraktalnya di bawah. Saat ini ada di atas warna hijau dan dia closing di atas MA7. Ingat kalau warna hijau atasnya yang dilihat, kalau berwarna merah berarti bawahnya yang dilihat. Kalau masih bingung, coba komentar atau masuk ke grup di sana ada. Tapi ingat, udah nonton videonya ini sampai selesai dan siapkan kertas buat ditulis. Jadi, ya, kalau trennya ke atas, ya C1 atau candle 1 itu pasti warnanya hijau, ya pasti. Nah, C1 itu berwarna hijau, itu udah pasti. Jadi kalau trennya turun, ya berarti warna merah gitu. Nah, ini trennya naik C1 warna hijau. Kita lihat C2-nya juga ini masih di atas MA10 ya. Yang ketiga juga ini masih di atas MA10. 4 juga masih di atas. Yang kelima, nih kalian baru open posisi buy dan ini profit. Sampai situ cukup jelas ya. Gimana kalau misalkan kita mau lihat tren ke bawah atau tren turun? Nah, ini kan sudah tren naik, lalu kemudian ada turun dia. Nah, C1-nya ini saat turun pasti warnanya merah. Ini C1, C2, C3, C4, dan C5 kita open posisi sell karena dia trennya turun gitu. Nah, ini kita profit lagi di sini. Sampai situ ya, sampai situ juga cukup paham teman-teman. Itu tadi cara menghitung candle 5 atau candil ya. Pokoknya kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dulu. Nah, kita akan lanjutkan lagi di real marketnya. Oke, let's go. Oke, kita langsung eksekusi aja. Kita cari market dulu yang sedikit tenang. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini marketnya trennya naik ya, zigzag naik. Kalian tidak boleh open posisi, follow the trend itu ke bawah nggak boleh. Disarankan jangan open posisi. Dan ini sudah melewati MA7 ya. 1 2 3 4 5 profit ya. Walaupun ini profit, tapi ini merupakan pantangan follow the trend. Jadi catat, tidak boleh ikuti follow the trend ketika ada zigzag naik ya. Pokoknya nggak boleh ke bawah gitu. Oke teman-teman, terus itu paham ya. Begitupun juga kalau ada zigzag turun, itu tidak boleh open posisi ke atas atau buy. Jelas ya. Itu aturan pertama follow the trend dari candil candle 5. Ingat ya, jangan sampai salah nanti, keep sliding nanti atau loss gitu teman-teman. Pantangan yang pertama tadi udah kita bahas. Nah, sekarang kita cari yang market sekiranya bisa open posisi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan main binary option dengan teknik candil ini memang harus sabar ya. Nggak selalu ada gitu. Terlebih kalau misalkan baru main itu biasanya belum banyak yang bisa di open gitu. Ingat ya, pokoknya jangan sampai ketemu zigzag tadi. Ingat, dicatat jangan lupa ya. Nah, itu teknik follow the trend gitu. Kita bisa gunakan di market yang sedikit tenang, yang candlenya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dan tidak membentuk sumbu yang panjang-panjang. Itu enak, sabar ya. Mohon videonya ini agak lama juga, jadi jangan lupa untuk ditonton sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum ya. Jadi dengarkan baik-baik. Dan harus sabar kalau mau pakai teknik ini ya. Saya sarankan jangan di skip, tonton sampai selesai. Itu salah satu wejangan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau misalkan lagi kosong waktu daripada main game atau misalkan apapun itu, ya mending coba buka gitu. Cari pasar yang sekiranya bisa kan open posisi ya gitu teman-teman. Kalau misalkan mau yang di forex bisa nggak? Bisa. Coba tonton konten ini, itu ada yang menarik di sana. Bisa 2 juta seminggu itu bisa, dipandu sama ahlinya juga ada gitu. Di sini karena memang baru banget buka si pasarnya, buka market, jadi agak susah nih cari yang bagus. Ini mah harus di open semua market ya. Kita bikin video soalnya record.
Kita cari open posisi yang enak ini. Ini enaknya kalau misalkan pakai laptop bisa dibuka banyak. Kalau di HP tuh dia hilang-hilang ya. Cuman bisa satu posisi gitu, cari satu market doang kalau HP. Makanya pakai laptop itu lebih enak gitu. Kita coba cari dulu. Nah, ini lagi ada 1, 2, 3, 4. Sorry, yang keempat ini dia di bawah. Jadi tidak bisa ya. Ini gagal follow the trend, teman-teman. Kalau candle yang kedua, 3 atau 4, pokoknya candle itu tidak boleh di bawah MA7 atau di atas. Itu berarti dia gagal gitu ya. Tidak boleh menyilang lah. Nah, di sini yang kelima nih di atas MA7 ya. Kalau dia ada yang satu candle di bawah 7 berarti gagal. Sampai situ paham ya? Tidak boleh melebihi garis lah ibaratnya gitu. Nah, ini kita open posisi nih ke atas ya. Oke. Saya jelaskan nanti, sabar dulu. Kebetulan aja sini ada ya. Nih, ada momen saya langsung open posisi buy. Saya akan jelaskan sebentar. Oke. Mumpung ada momen saya langsung jelaskan. 1 ya di sini. 2 ya. Ini pokoknya semua candle di atas MA gitu. Kita tunggu dulu lah biar bisa menjelaskan lebih detail. Karena ini kehalangin ya, sama nominal di sini kehalangin, coy. Kita bisa open posisi ini karena tidak ada pantangan ya. Pantangannya yang tadi yang zigzag tadi ya. Tetapi di sini dia zigzag nih. Ya, dia zigzag. Kita kasih trend line aja di sini, kita profit, teman-teman. Ini namanya trend line ya. Nih, saya kasih garis trend line kan dia turun nih. Nah, ini fraktal ya kan, turun dia. Kalau dia sudah melewati berarti dia akan kuat untuk naik gitu. Nah, sering aja diulang tonton video ini supaya makin yakin. Nah, ini akun baru buat dibikin record. Dan ini lihat dicek perdagangannya ya. Ini akun baru, walaupun baru juga ini beneran ya. Jadi kalau misalkan kalian berpikir afiliator ya, seperti yang ada di TikTok itu, nah ini beda teman. Kalau di TikTok itu dia kan suka share tuh sinyal per menit ya, BS gitu kan, itu yang live TikTok tuh. Cuman itu gimana caranya? Dia kayaknya dukun gitu, makanya saya bilang ini ilmu gitu. Saya nggak ada niat buat ngebohongin orang gitu ya, jadi ya itulah bongkar gitu. Nah, kita sudah bukti profit yang tadi. Oke, sekarang kita akan coba jelasin lagi pantangannya ya. Pantangan pertama tadi, pantangan kedua itu warna ya. Biasanya warnanya itu ada pantangannya, tapi ini profit di sini nih. Jadi nggak boleh sama, teman-teman. Nggak boleh sejajar, misalkan hijau semua gitu. Itu hati-hati dalam trading ya. Pantangannya itu warna. Jadi kalau misalkan 4 candle hijau semua, 4 candle merah semua, itu jangan open posisi. Nah, takutnya ke sliding. Contohnya kita cari dulu ya. 45 profit ini 45 profit nih, tapi hati-hati kita bisa loss nih. Ini teman-teman saya jelasin lagi ya. Mumpung ada contoh, saya akan langsung jelaskan. Ini C1 ya. Nih lihat di sini candlenya. Nah, ini kan berada tepat di garis MA yang warna kuning. Jadi tidak ada hitung ya. Ini C1 di atas MA. Nah, C2-nya masih di atas. Ini C1. C2-nya masih di atas MA7. C3 masih di atas MA7. C5 kita open posisi buy. 1 2 3. Sorry, C4 ini masih C4. C5 kita open posisi buy ya. Tidak ada pantangan di sini, tapi loss ya. Nah, tidak semuanya profit. Ada loss tapi sedikit sih sebenarnya. Dan kita kalau kita loss di sini, kita bisa kompen di C7 selagi dia masih ada di sini. Nah, di C6 ini selagi dia masih di MA di atas, ini bisa dihitung juga. Biasanya kalau modalnya besar ya enak gitu, tapi kalau misalkan dia modalnya kecil, jangan. Ini sampai C1 aja ya. Ini jarang banget sebenarnya. Kompensasi itu sangat jarang sebenarnya. Cuman sampai K1 biasanya. Itu warna teman-teman tadi ya. Ingat ya warnanya. Ada koreksi seperti ini merah nih. Misalnya 4 candle ya. 1 2 3 4 candle warna merah. Kalian tidak boleh open posisi. Takutnya ke sliding gitu. Ini koreksi. Walaupun ini profit tapi itu adalah pantangan ya. Contoh ini pokoknya warnanya candle 4. Nah, ini nggak boleh open posisi di C5 ya. Ini walaupun profit tapi ya nggak boleh, bahaya guys. Yang pertama pantangannya tadi zigzag. Kalau ada zigzag turun tidak boleh naik.
Kalau zigzagnya naik berarti nggak boleh turun gitu. Yang kedua ini warna ya. Yang ketiga itu support and resistance. Misal ya kalian open posisi di mana ya? Entar dulu. Saya masih cari-cari dulu momennya ya. Kalian tidak boleh open posisi di saat market ada support atau resisten ya. Jadi kan saya sudah jelasin apa itu support resistennya yang ini ya. Nah, misalnya sulit saya jelasinnya, nggak ada bro, belum ada contohnya. Pokoknya gini lah, ini kalau ada support sama resisten pertemuan antar fraktal yang tadi ya. Jadi itu tuh disebut namanya support dan resisten ya. Nih, itu namanya support yang bawah. Sip ya. Ingat ya, ini namanya support bawah. Itu sejajar. Nah, ini sejajar juga ya. Nah, kalau dia misalnya ini misal ya C1 2, 3, 4 sudah mendekati garis, kalian tidak boleh open posisi. Follow the trend ya. Ingat, ikuti trennya ke bawah, komplainnya ke bawah, karena dia di sini ada support. Begitu juga di atas. Kalau mau ke atas ada resisten, tidak boleh. Itu larangan ya. Jelas ya? Ada 3 larangannya. Silakan dicatat. Ingat, dicatat. Ya itu aja materi follow the trend ya. Pertama, indikator sudah dijelaskan. Ya, kedua, fungsi indikator juga sudah dijelaskan. Indikator itu adalah alat bantu ya. Kalau saya pakainya 2 aja ya. Jangan usah banyak-banyak, video pun juga cuma ini aja saya akan upload, nggak ada lagi gitu ya. Jadi itu manfaat dari indikator. Nah, yang poin ketiga, pantangan udah saya jelasin juga secara gamblang tadi ya. Jadi mohon dicatat poin-poinnya. Dan ini saya akan share ke grup ya, buat dipelajari juga. Buat teman-teman juga kalau misalkan mau belajar atau nanya-nanya ke saya, bisa langsung join di grupnya aja. Kalau misalkan mau forex gimana? Saran saya ikutan yang Valbury teman-teman. Kalau misalkan kalian baru di trading, itu joinnya yang Valbury, jangan yang sendiri kalau misalkan baru banget, karena nanti kalian nggak akan bisa analisanya kalau baru. Kalau misalkan udah terbiasa, barulah bisa open sendiri gitu. Itu juga beda namanya depositnya. Kalau Valbury itu sekitar 2,4 juta itu udah aman karena ada lotnya kecil. Tapi kalau misalkan mau lebih murah buat deponya, lihatnya konten yang ini, yang headway itu dikasih bonus juga, tapi nanti open posisinya sendiri pakai sinyal dari Ken Will Boy. Kalau ini dia benar option, jadi beda sendiri gitu. Nah, ini juga bisa dipakai tanpa ada bantuan saya atau misalkan mentor-mentor. Nah, di kita nggak ada mentor-mentor, jadi semuanya sendiri. Sampai situ paham ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.